Samsul atau Pak Masran atau Pak salah satu dari teman-teman lah yang prorektor, silahkan tampil aja. Saya persilahkan dengan hormat. Silahkan Pak. Pak Isradi. Silahkan Pak, silahkan Pak. Pak Agus. Boleh saya? Prof. Agus ini saya perkenalkan adalah Ketua BKMPI pengganti Prof. Tresna. Saya persilahkan, beliau juga adalah Rektor Untar. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Rektor, Pak Isradi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin di acara halal bihalal hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja secara singkat. Pertama, tentu kita dalam mengembangkan insinyur Indonesia, basisnya adalah perguruan tinggi. Dan di perguruan tinggi ini tidak hanya PTN, tapi juga ada PTS, gitu ya. Yang banyak malah PTS, begitu. Akhir-akhir ini saya merasakan sebagai pengelola perguruan tinggi adalah kesulitan dalam proses akreditasi. Nah, ini saya kira menjadi penting, termasuk juga akreditasi dari IABI. Kami melakukan beberapa kali proses akreditasi, kelihatannya ada beberapa masalah gitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan begini. Satu sisi kebutuhan insinyur Indonesia itu banyak sekali kebutuhannya, dan kelihatannya kalau di berita-berita kekurangan insinyur gitu ya. Tapi satu sisi lain adalah proses akreditasinya juga kelihatannya kadang-kadang saya merasa tidak peduli dengan kondisi itu. Hingga ya pokoknya disikat aja lah, nggak akreditasi nggak apa-apa. Saya kira melihatnya seperti itu. Jadi sinergi antara kita sebagai pengelola perguruan tinggi yang kesulitan di dalam pengelolaan karena berbagai macam hal tentu, apalagi PTS, dan proses akreditasinya sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, jumlah insinyur Indonesia makin lama akan berkurang, saya kira. Dan kemudian dengan akreditasi yang tidak baik, misalnya hanya B atau C dan seterusnya, banyak calon mahasiswa tidak lagi mengambil sarjana teknik sebagai pilihan. Nah, kalau ini terjadi, maka kekurangan insinyur itu betul akan terjadi nyata suatu saat. Dan akhirnya insinyur dari luar bisa masuk ke Indonesia dan kita tidak bisa melawannya lagi. Nah, saya kira ini juga sinergi bagaimana ya kita melakukan ini, karena kami pengelola betul-betul merasakan kalau akreditasi itu, walaupun kita sudah siapkan sedemikian rupa, tapi proses di kejadian di lapangan itu kadang-kadang bukan pembinaan yang terjadi, adalah kadang-kadang saya hanya memikir adalah pembinasaan gitu ya. Nah, ini mungkin saya mohon dikoreksi kalau salah-salah. Itu satu hal. Yang kedua terkait program keinsinyuran yang inline dengan proses yang BI, saya kira mesti dibuat program yang nyambung antara sarjana teknik begitu dengan PSPPI maupun di luar jalur itu gitu ya. Karena kalau menunggu terlalu lama juga teman-teman mahasiswa ini atau calon insinyur kita ini sudah bisa saja beralih ke bidang-bidang yang lain. Nah, proses akselerasi ini mungkin diperlukan lebih cepat antara aturan yang main yang ada dengan proses-proses yang ada di internal. Atau malah sekarang para sarjana teknik itu diminta kembali saja ke perguruan tinggi masing-masing untuk apakah di RPL-kan dan seterusnya, sehingga proses untuk menjadikan insinyur itu lebih cepat gitu ya. Saya kira itu beberapa hal Pak Isradi yang kami pikirkan. Sekali lagi ini pengelolaannya tentu berbeda ya, karena PTS itu mempunyai kekurangan dari sisi berbagai hal, tapi juga punya keunggulan karena bisa eksis mungkin tanpa bantuan pemerintah yang memadai begitu ya. Saya kira itu Pak Isradi. Terima kasih. Oke, makasih banyak Prof. Agustinus, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di sini ada Prof. Joko, ada Pak Danis. Saya persilahkan aja siapa yang udah siap. Nah, saya juga kasih kesempatan, tadi ada puisi dari Pak Henry. Kalau yang tidak punya puisi boleh pakai pantun lah, nggak apa-apa. Saya persilahkan siapa yang Pak Joko atau Pak Danis. Silakan, Pak. Silakan Prof. Joko. Mas Danis, mohon maaf ini saya duluan. Pak Danis, memang Pak Danisnya juga lagi. Ini Pak Rektor. Yang saya hormati tentunya Pak Dirjen Dikti, para dekan
anggota FDTI, para rektor perguruan tinggi, serta Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu dan Bapak, pertama kali saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, begitu. Ada meskipun beberapa hal tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu kita memang perlu sinergi sama mensukseskan pelaksanaan dari Undang-Undang 11. Ya, jadi kalau Undang-Undang 11 nanti tidak bisa lepas dari Undang-Undang 12 dan tidak bisa lepas dari Undang-Undang Sisdiknas, ya, Undang-Undang 20. Ya. Nah, oleh karena itu semuanya sudah selaras, itu kita tinggal melaksanakan saja. Mengapa ada kerjasama dengan PII dan seterusnya itu disebutkan di dalam 3 undang-undang itu sebetulnya. Ya. Nah, kemudian berbagai hal apa yang harus dikerjakan, kerjasamanya seperti apa ada di 3 undang-undang itu juga. Hanya kita memang belum melaksanakan. Marilah kita laksanakan bersama-sama secara sinergi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, ini selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Di sini ada Prof. Suryo Purwono, Ketua Forum PSPPI Indonesia, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus sesederhana mungkin. Termasuk sebetulnya menjawab semua apa yang diinginkan oleh Pak BG. Kita juga punya Pak BG, Pak, namanya Pak Bambang Guritno, ya. Jadi itu supaya bisa dilaksanakan secara simpel. Termasuk sebetulnya namanya RPL. RPL ya RPL. RPL itu bukan reguler, artinya bisa dilaksanakan dengan sederhana. Mengapa demikian? Ini menjadi catatan yang saya juga selalu saya sampaikan dari dulu, bahwasanya salah satu unggulan dari insinyur itu adalah menyelesaikan masalah yang tidak pernah selesai. Jadi kalau masalahnya itu bukan tidak pernah selesai, ya itu yang menyelesaikan bukan insinyur artinya gitu. Kemudian yang kedua adalah insinyur itu membuat masalah yang sulit menjadi mudah. Jadi yang sudah mudah jangan menjadi sulit. Pesan ini juga saya sampaikan oleh kepada tim yang sudah dibentuk. Jadi terima kasih Prof. Nizam sudah membentuk tim besar itu. Catatannya jangan membuat masalah yang sudah mudah menjadi lebih sulit, gitu loh. Kita kan senangnya nambah-nambahi begitu loh. Aturan ditambah-tambahi, lama-lama ruwet, kita bingung sendiri gitu. Laksanakannya bagaimana, ya. Jadi mohon itu bisa menjadi lebih sederhana. Dan yang terakhir, sebagai saya pribadi sebagai insinyur dan rekan-rekan semua juga tentunya para insinyur, mudah-mudahan sepakat dengan saya, kita mempunyai definisi TKDN bahwasanya barang itu, produk itu dibuat di Indonesia. Kalau menurut saya definisi itu tidak tepat untuk kita, sebaiknya definisinya diubah. Bahwasanya produk dalam negeri adalah produk yang desainnya dibuat oleh orang Indonesia di Indonesia. Nah, itulah nanti yang menjadi titik tolak dari produk Indonesia tadi, gitu ya. Oleh karena itu, kalau secara kiasnya itu kepalanya itu kan desainnya, yang lain itu badannya, Pak. Tapi tanpa kepala, badannya tidak akan bisa apa-apa. Ya, jadi semua tadi Pak Made juga menyampaikan, semua industri yang maju yang ada di kita itu tidak akan meletakkan risetnya di negara lain, risetnya tetap di sana. Di sini cuma membuat yang sudah dia risetkan saja, yang sudah jadi desain itu. Nah, marilah, kalaupun TKDN tetap pakai definisi itu, kita di para insinyur ini mendefinisikan
produk Indonesia adalah produk yang didesain oleh orang Indonesia. Itu aja beberapa catatan yang saya bisa sampaikan, dan marilah kita melaksanakan Undang-Undang 11, khususnya kita membuat bagaimana kita bisa mempercepat insinyur, mempercepat SIP, ya, sertifikat insinyur profesional, dan kemudian mempercepat STRI. Pak Ketum Heru Dewanto sudah bekerja keras gitu, dan marilah kita coba dorong, insya Allah nanti dilanjutkan oleh Pak Danis Sumadilaga. Itu saja Pak Is yang saya sampaikan, beberapa catatan dari saya. Terima kasih ini atas dukungan yang luar biasa dari Pak Dirjen Dikti Nizam ini. Selama periode beliau, mudah-mudahan kita bisa mempercepat proses program-program keinsinyuran ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sinergi FDTI, PII, Lamtek, dan lain-lain akan menuntaskan masalah semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, salah satu forum rektor atau Pak Danis atau Pak Made atau Prof. Suryo, saya persilahkan aja. Yang siap silakan aja. Ya, mungkin Ya, dari mungkin. saya Pak Isradi, Ya, siap, Pak Rektor. siap, Prof. Siap. Ya, jadi begini, mungkin untuk bisa mendorong PSPPI itu bisa tumbuh dengan baik, ya, seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, mungkin akan ada pengakuan oleh industri, ya, pengakuan oleh industri tentang jenjang karier IPP, IPM, IPU. Karena kalau kita lihat sekarang ini di industri-industri itu mereka belum mengaku itu IPP, IPM, IPU untuk jenjang karier, sehingga banyak orang-orang yang di industri itu belum mau mengambil untuk insinyur dan insinyur profesionalnya. Nah, ini monggo mungkin nanti Pak Dirjen Dikti bisa kerjasama dengan kementerian yang lain. Untuk itu nanti ada persyaratan pada jenjang tertentu dia harus IPM atau dia harus IPU, itu akan sangat bagus. Yang kedua, kita sudah melakukan penyetaraan untuk yang dari sarjana sains dan sarjana pendidikan teknik itu bagaimana sistem penyetaraannya. Jadi kita sudah membuat platform yang sederhana yang tadi dikatakan Prof. Joko itu dibikin sesimpel mungkin, itu sudah juga kita lakukan. Kemudian kita juga sudah mulai di semester depan itu menggabungkan bahwa mahasiswa S2 maupun S3 itu juga kalau bisa itu juga sekaligus mengambil program PSPPI untuk yang RPL. Ini sudah juga kita lakukan bagaimana bundling antara S2, S3 dan insinyur. Saya kira mungkin tambahan dari saya itu Pak. Terima kasih. Saya kira sudah cukup ya, matur nuwun. Oke, salah satu anggota forum rektor, Pak Marsan atau Pak Samsul atau Pak Danis, siapa aja yang sudah siap? Di sini juga saya sampaikan. Silakan Pak Isradi, Danis, terima kasih banyak Pak Isradi. Saya kira kalau PI tadi sudah disampaikan Pak Heru, saya lebih banyak mendengar dan mencatat. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Ada catatan ini, jangan keinsinyuran, kontribusi IKN juga jadi terkait masalah kita ke depan. Pak Isradi. Ya, terima kasih Pak Isradi. Pak Isradi minta saya bicara tentang IKN. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin PII ada Pak Heru waktu itu dan ada beberapa teman-teman PII yang lain, kita sudah menyampaikan masalah pemikiran bagaimana kontribusi dari para insinyur khususnya PII dalam rangka mendukung IKN tersebut. Ya, secara ringkas akan ada MOU saya kira antara PII dengan Bappenas. Nanti mungkin sedang dipersiapkan pada saat ini Pak Isradi. Pada intinya Bappenas sangat berharap ada pemikiran-pemikiran ataupun keterlibatan dari PII pada proses penyiapan IKN tersebut. Nanti detailnya saya kira mungkin akan disampaikan Pak Heru apabila MOU tersebut sudah atau akan ditandatangani pada saatnya nanti. Itu saja barangkali Pak Isradi.
Namun concern saya tadi sama seperti yang Pak Joko dan juga barusan Prof. Joko dan yang terakhir tadi, bagaimana kita bisa melaksanakan undang-undang keinsinyuran, khususnya mempercepat proses sertifikasi profesionalisme dari insinyur serta STRI. Itu saja barangkali sementara. Terima kasih Pak Isradi. Terima kasih Pak Danis. Yang pasti Pak Danis kan kami ketua PI Kaltim, jadi nanti kalau ada masalah dengan IKN yang diinjak sama masyarakat Kaltim, PII-nya sini. Jadi baik, kita sudah Pak bicara Isradi sama Bu Hetipa juga, kita harus bertanggung jawab itu. Oke, saya persilahkan mungkin dari Forum Rektor, Prof. Anis Sagap atau Dr. Marsan atau Pak Arief atau Pak Saleh Palu, silahkan aja. Kalau misalnya belum siap, Pak Made atau siapa teman yang ingin bicara, saya persilahkan. Assalamualaikum, Pak Isradi. Waalaikumsalam, Pak Marsar, silahkan. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semuanya. Yang saya hormati para peserta halal bihalal dan silaturahim Persatuan Insinyur Indonesia, Forum Dekan Teknik Indonesia, Forum Rektor PII, kemudian LAM IABI, dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya Marzan dari Institut Teknologi Indonesia menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan sedikit barangkali pandangan ya saya terkait dengan upaya kita untuk mengembangkan profesi keinsinyuran di Indonesia. Saya mungkin agak berbeda dengan rektor-rektor yang lain. Ada Mas Panut nih, kolega saya Siap, Pak Adi. di Tokyo. Karena saya latar belakang dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Saya dari BPPT. Kemudian setelah selesai menjabat sebagai Kepala BPPT, saya ditugaskan juga sebagai komisaris pada industri pertahanan, ya, industri produk PT Dahana. Kemudian setelah dari sana, saya ditugaskan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang bertugas untuk mengembangkan ya, industri pertahanan di Indonesia. Nah, dari pengalaman, kemudian terakhir saya ditugaskan sebagai rektor Institut Teknologi Indonesia, yaitu perguruan tinggi swasta yang berada di bawah pembinaan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, dari pengalaman tersebut saya melihat bahwa belum ada harmonisasi ya, antara program di perguruan tinggi, kegiatan riset, pengembangan, pengkajian pengetahuan, sistem inovasi, sampai ke industrinya. Jadi kalau kita lihat di industri ya, itu barangkali mereka sebetulnya tidak memerlukan banyak insinyur. Karena sistem produksi, sistem manufaktur yang mereka laksanakan ya, itu cukup dikelola ataupun ditangani oleh beberapa supervisor, beberapa superintendent yang bergelar insinyur. Selebihnya mereka hanya membutuhkan barangkali tenaga kerja menengah saja, misalnya pendidikan kejuruan atas ataupun pertama. Nah ini dilematis ini. Katakan industri pertahanan ya yang dilindungi oleh Undang-Undang Industri Pertahanan yang menyatakan bahwa kalau satu produk itu sudah bisa dibuat di Indonesia, ya, maka tidak boleh impor. Ya. Tapi masalahnya tuh yang kita buat itu tidak mampu menyamai kualitas dari apa yang diimpor. Sementara kita tahu kalau kita mengadu kekuatan pertahanan, maka itu di samping sumber daya manusianya ya peralatannya. Kalau peralatan kita tuh kurang baik kualitasnya daripada peralatan dari musuh kita, misalnya tidak ada peluang kita untuk memenangkan peperangan misalnya. Nah ini hal semacam ini kan dilematis. Dengan berbagai strategi ya kita berupaya misalnya bagaimana sih sebetulnya caranya supaya ini ada tahapan-tahapannya. Dan menurut pendapat saya ini sudah saatnya ya kita insinyur ini juga punya strategi bagaimana supaya insinyur kita itu bisa catch up ya, bisa dengan cepat mengakselerasi kemampuannya supaya dia mampu menjadi bagian dari komunitas insinyur dengan kualitas global gitu. Apalagi ini era industri 4.0 misalnya.
kan sebagian besar tenaga kerja manusia itu akan digantikan dengan robot, dengan sistem artificial intelligence dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat pendidikan di perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi teknik misalnya, ya, barangkali yang baru memperkenalkan artificial intelligence, apa namanya, teknologi industri 4.0 itu, ya, itu barangkali perguruan tinggi yang apa namanya top 10 ya, best 10 daripada misalnya yang ada di Indonesia misalnya. Mungkin Pak Panut ya, atau dari ITB, dari UI. Tapi yang disampaikan oleh tadi Pak Agustinus ya, ratusan atau ribuan pendidikan tinggi teknik swasta itu barangkali belum banyak ya yang bisa memenuhi itu. Nah, ini bagaimana caranya ini? Ini saya kira perlu kita carikan jalannya supaya sisi input kita bisa menghasilkan insinyur dengan kualitas yang baik, tapi di sisi demand-nya itu juga tersedia lapangan pekerjaan yang memang membutuhkan kualifikasi yang tinggi itu. Kalau tidak, kita memproduksi insinyur, ya, tapi di sisi demand-nya mereka hanya butuh misalnya tenaga menengah saja, ya. Dan sementara yang kualifikasi yang tingginya sudah mereka menggunakan misalnya robot, artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira merupakan tantangan kita bagi apa namanya para insinyur Indonesia, termasuk juga pendidikan teknik ya, pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Saya kira itu masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof. Marsan. Ya, siap.